Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami sampai hari ini. Dan juga bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu. Dan biarlah segala pujian yang telah kami naikkan menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh ada di hari Minggu yang pertama di bulan yang kelima. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Saya menyebut jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mari sama-sama kita perhatikan Alkitab kita dan kita akan baca secara bergantian. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan mulai ayat 26 ayat 16. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu tentang kemuliaan bagi hambamu ini? Engkau mengenal hambamu ini. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Kiranya itu diteguhkan dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Dinasti Daud hambamu ini akan kokoh di hadapanmu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hambamu. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di bulan 5 ini dan bulan yang 6 atau bulan Juni, kita akan belajar tema selama 2 bulan, yaitu keluarga yang berakar dalam Kristus.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang Alkitab tuliskan, bahwa lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Allah membentuk keluarga untuk menjadi partnernya, untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah, dan juga untuk menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kendati pun keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan, ingat bahwa keluarga juga itu menjadi sasaran empuk bagi iblis, ya. Sehingga Bapak Ibu, iblis akan berupaya terus-menerus, dia akan berjuang untuk menghancurkan keluarga Kristen. Sehingga kalau keluarga Kristen itu menjadi rapuh, maka yang lain pun akan rapuh. Kalau keluarga Kristen itu sudah diserang oleh iblis, maka keluarga itu akan menjadi rapuh. Bukan hanya di dalam keluarga itu, tetapi juga di dalam masyarakat. Bahkan di dalam berjemaat, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membiarkan iblis untuk mengganggu atau merongrong keluarga kita, maka percaya saja bahwa keluarga itu akan hancur, ya. Karena kalau kita melihat akhir-akhir ini, kita tidak bisa menutup mata, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada begitu banyak keluarga Kristen yang kemudian hancur. Ada begitu banyak keluarga Kristen yang tadinya dibangun dengan harmonis, dibangun dengan kasih sayang. Setelah berjalannya waktu, maka kemudian kasih sayang itu mulai sirna. Yang ada adalah perkelahian, percekcokan di dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu, ini tidak bisa kita pungkiri, ya. Siapapun dia, itu tidak bisa, keluarganya tidak bisa terbendung dari yang namanya keretakan. Sekalipun itu keluarga hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hamba Tuhan pun adalah manusia, ya. Kadang-kala pelayanannya itu luar biasa di luar, tetapi sungguh sangat menyayangkan, ya. Rumah tangganya begitu berantakan. Dia bisa mengurusi jemaat, tetapi dia tidak bisa mengurusi keluarganya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar dari kisah pembacaan kita ini merupakan doa ucapan syukur Daud yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan pembacaan kita ini juga Bapak Ibu bisa melihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29 persis. Adalah kisah Daud di mana dia mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang dia sudah alami dalam ayat yang pertama. Dikatakan bahwa Daud dan keluarganya telah menetap di rumahnya. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Daud. Apa itu? Rupanya rumah Allah atau bait Allah itu belum dibuat. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 dikatakan ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekelilingnya, raja berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Nah, saudaraku, Ayub dan keluarganya itu telah tinggal di dalam rumah mereka, rumah yang begitu megah, rumah yang begitu mewah. Tetapi ingat, ada sesuatu menjanggal dalam dirinya. Dia berkata, "Saya sudah menempati rumah saya yang begitu indah, tetapi kasihan rumah Tuhan. Tabut Allah dikatakan masih tinggal di dalam kemah." Sehingga Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk bernubuat kepada Daud, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah pribadi yang Tuhan pakai secara luar biasa
Meskipun kadang-kala Daud ini adalah orang yang sering jatuh bangun juga, tetapi kita tidak mengikuti kebiasaan Daud yang tidak baik, ya. Tetapi yang kita melihat di sini adalah bagaimana Tuhan memakai seorang Daud yang juga dikatakan hidupnya penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan memanggil dia. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita ini Daud mewakili keluarganya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur atas penyertaan Tuhan yang dia alami di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Raja Daud lalu masuk ke dalam ke kemah Allah, duduk di hadapan Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Daud berkata, Tuhan, siapa saya ini? Sehingga dikatakan, Engkau membawa aku sampai sejauh ini. Artinya apa? Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau mau memberkati keluargaku dan membawa kami ada sampai hari ini. Ya, ini luar biasa. Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah saya ini? Ya. Sehingga Engkau berkenan untuk memperhatikan keluarga hamba-Mu, sehingga Engkau membawa keluarga kami sampai hari ini. Bahkan dalam ayat yang ke-13 dikatakan, hal ini pun masih kurang di mata-Mu ya Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh, dan memandang aku seperti orang yang mulia ya Tuhan Allah. Jadi Tuhan, siapakah saya ini sehingga Engkau membuat kami ada hari ini? Lalu siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau menubuatkan anak kami untuk menjadi alat-Mu untuk mendirikan bait Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, atau keluarga yang menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, itu yang bagaimana? Tentu kita berharap bahwa keluarga kita adalah keluarga yang terus-menerus berkenan kepada Tuhan, karena saya katakan tadi bahwa lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah adalah keluarga, di mana Allah membentuk keluarga di Taman Eden. Lalu kemudian satu keluarga itu, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan yang kemudian memulihkan keluarga di Taman Eden. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang memulihkan keluarga kita sehingga keluarga kita kuat sampai hari ini. Amin. Keluarga kita itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan. Sehingga saudaraku, cintailah keluargamu, sayangilah keluargamu, bahkan berbuatlah sesuatu yang terbaik sebelum mereka tidak ada di dunia ini, ya. Karena seringkali kita mendengarkan, bahkan saya juga menyampaikan bahwa kesempatan terbesar untuk menyenangkan keluarga kita, baik itu suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak, dan seterusnya, itu selama mereka masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama ayah kita hidup, senangkan mereka, hormati mereka. Selama ibu kita masih hidup, hormati mereka. Selama anak kita masih ada, berikan yang terbaik bagi mereka. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman hidup dari Raja Daud ini sangat luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau membuat kami ada sampai hari ini? Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau mau memberkati keluarga kami? Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita pelajari dari pembacaan kita tentang keluarga yang berkenan kepada Tuhan, dari ayat yang ke-16 sampai 22, adalah keluarga yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Amin.
Keluarga yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi perhatikan ayat yang ke-16. Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Ya. Siapakah kami ini? Siapakah keluarga kami ini? Sehingga Engkau membawa kami sampai sejauh ini. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau mau memberkati keluarga kami, memberkati suami, istri, anak-anak dan semuanya, sehingga kami ada sampai hari ini. Bahkan sejauh ini kami boleh berdiri kuat Tuhan. Siapakah kami ini? Ini merupakan suatu bagian di mana kita pun mengoreksi diri kita, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hal yang sama kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa saya ini? Sehingga Engkau membuat kami, membuat keluarga kami ada sampai hari ini. Nah, ini bukti bahwa Daud dan keluarganya itu mereka tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bukti kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam ayat yang ke-16 tadi, itu di mana Tuhan memberikan kelimpahan kepada mereka. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-17 dan 11, di mana dikatakan bahwa bukti kebaikan Tuhan itu, di mana Allah melalui Nabi Nathan menubuatkan keturunan Daud yang akan membangun bait Allah. Bukankah ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan bagi keluarga Daud? Lalu di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam keluarga Daud. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Allah sendiri yang pergi ke Mesir untuk menebus umatnya. Dan di dalam proses perjalanan Israel dari Mesir, Allah sendiri yang menghalau musuh-musuh mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-22, bukti kebaikan Tuhan juga di mana Tuhan menjadikan Israel itu sebagai umatnya untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, sangat banyak kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah dialami oleh Daud sehingga dia kaku pada Tuhan. Dia mengulanginya di dalam ayat yang ke-20. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Seperti apa? Seperti Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya kepada Daud dan keluarganya, dan juga kepada orang-orang sebelum Daud. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menghitungnya. Berbicara kebaikan Tuhan, berbicara pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita alami, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada di antara kita yang bisa menghitungnya sampai hari ini. Kenapa? Karena begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang kita alami. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-21, Daud mengingatkan kita tentang perjalanan Israel dari tanah Mesir. Satu bangsa yang dimulai dari Yusuf pergi ke Mesir. Ketika terjadi kelaparan, saudara-saudaranya bahkan keluarganya pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Sehingga oleh perkenaan Tuhan melalui Yusuf, keluarga Yusuf tinggal di Mesir dan mereka beranak cucu di sana. Lalu kemudian Allah dengan kasihnya, dikatakan bahwa di ayat yang ke-21, Allah sendiri yang pergi menebus umatnya melalui Nabi Musa. Dan dari Mesir ke Kanaan bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perjalanan yang mudah. Umat-umat Tuhan berhadapan dengan musuh yang ahli berperang, sedangkan orang-orang Israel pada waktu itu ahli diperbudakan. Bagaimana mungkin mereka yang tidak terlatih menghadapi musuh
Kemudian Tuhan izinkan mereka menghadapi musuh di padang gurun. Apakah umat Tuhan menerima begitu saja? Tidak. Mereka mengeluh, mereka marah sama Musa. Dia berkata bahwa tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke tempat ini. Bahkan biarkan saja kami mati di Mesir dengan menghadapi makanan di kuali. Ini menggambarkan tentang bagaimana nyamannya ya, meskipun mereka dijajah tetapi mereka bisa menikmati makanan yang super lezat di Mesir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah menolong mereka, membawa mereka, kemudian Allah menyediakan Kanaan yang tidak mereka buat dengan tangan mereka. Bukankah ini bukti kebaikan Tuhan yang mereka alami, bahkan sampai kepada kisah Daud yang kita baca hari ini. Daud pun berkata, Tuhan, siapakah saya ini sehingga Engkau berkenan memberkati kami sampai hari ini. Kita ingat juga ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya melemparkan jala. Bahkan dikatakan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi waktu Tuhan menyuruh mereka melemparkan jala, mereka melemparkannya. Dan dikatakan bahwa mereka mendapatkan ikan dengan begitu banyak. Dan dikatakan jala mereka bergoyang. Dan waktu Petrus melihat ikan yang begitu banyak, berkat-berkat yang begitu banyak, dia berkata sama Tuhan, Tuhan tinggalkan kami, karena kami ini orang yang berdosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa berkat-berkat penyertaan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian masihkah kita mau melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami di dalam hidup ini. Melalui pekerjaan kita, Tuhan menolong kita, sehingga pun kita berkata, Tuhan siapakah saya ini sehingga Engkau membuat saya ada sampai hari ini. Saudara, ini bukti bahwa Allah senantiasa memberkati keluarga kita. Oleh karena itu, karena Allah telah memberkati keluarga kita, maka jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang engkau alami di dalam kehidupan. Ya. Mayoritas dari jemaat di sini adalah perantau dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun, sudah beranak cucu. Coba kembali renungkan bagaimana Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Bagaimana Tuhan membuat kita kuat sehingga keluarga kita adalah keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan. Dan karena keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka kita mau, kita tidak hanya menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita mau bagaimana keluarga kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Melalui cara bagaimana? Yaitu keluarga yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, sangat jelas Daud berkata, Tuhan siapakah aku ini? Siapakah saya ini? Sehingga Engkau membuat kami ada sampai hari ini. Sehingga Engkau membuat kami yang merintis dari nol, ya, sehingga kami ada sampai hari ini. Renungkan semua yang itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang kita alami semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga jangan pernah lupakan Tuhan. Bawa keluarga kita untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 katakan begini. Sekarang ya Tuhan, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba ini dan mengenai keluarganya kiranya diteguhkan untuk selama-lamanya.
dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Kiranya itu diteguhkan dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun dinasti baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini memberanikan diri untuk berdoa ke hadapan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mundur dalam ayat yang ke-11, 12, 13 dan 14, di mana dikatakan di sana bahwa Allah memakai Nabi Nathan menubuatkan bahwa salah seorang dari anak Daud atau keturunan Daud itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Lihat dalam ayat yang ke-11 dikatakan, apabila umurmu sudah genap untuk pergi berkumpul dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian. Salah seorang anakmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. 13. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan kujauhkan darinya, seperti yang telah kujauhkan dari pendahulumu. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan nubuatan dari Allah tentang salah satu anak dari Raja Daud yang nantinya akan mendirikan bait Allah. Lalu yang menariknya di dalam ayat yang ke-23, Daud bersedia keluarganya dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dia berkata begini dalam ayat yang ke-23, sekarang ya Tuhan, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya kiranya diteguhkan untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-23 ini kalau kita perhatikan bahwa Daud berkata, kiranya diteguhkan untuk selama-lamanya dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Artinya apa? Bahwa Daud bersedia keluarganya dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan menubuatkan tentang keturunan Daud yang akan mendirikan bait Allah melalui Nabi Nathan? Lalu Daud sendiri berkata bahwa kiranya diteguhkan untuk selama-lamanya dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Dan lebih lanjut di dalam ayat yang ke-24, Daud mengatakan kiranya itu diteguhkan. Kemudian dikatakan bahwa namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Meskipun Salomo nantinya akan mendirikan bait Allah, akan mendirikan rumah bagi Allah, tetapi perhatikan, dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Di sini Daud mengajarkan kepada kita bahwa semua karena Tuhan. Meskipun nanti Salomo dipakai oleh Tuhan mendirikan bait Allah, tetapi yang Daud katakan, dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Meskipun juga sampai hari ini Salomo itu terkenal, tetapi Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa di atas semuanya itu nama Tuhanlah yang harus menjadi. Meskipun kita sudah melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ingat, kita pun mau berkata seperti Daud, namamu akan menjadi besar di atas segala-galanya.
Sehingga dalam hal ini kita bisa belajar dari pribadi Daud adalah dia juga merupakan pribadi yang rendah hati. Meskipun keluarganya bahkan dirinya sendiri dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tetapi dia menjadi pribadi yang tetap rendah hati. Lalu kemudian dia berkata bahwa semua dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Masihkah kita mendapatkan orang seperti Daud, Bapak Ibu, yang punya nama terkenal? Ya, siapa yang tidak mengenal Daud pada zaman itu, bahkan sampai hari ini? Namanya terkenal. Dia adalah seorang raja Israel. Bahkan nanti anaknya akan menggantikan dia, yaitu Salomo. Tetapi Daud tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Meskipun nanti karya-karyanya itu akan nampak, karya-karyanya itu akan dinikmati oleh semua orang, dia tetap rendah hati dan dia tidak berkata ini karena saya. Semua karena kami, semua karena keluarga kami, semua karena Salomo, semua karena kami lah, sehingga bait Allah jadi tidak. Sebelum bait Allah dikerjakan, dia berkata, dan namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa keluarga yang berkenan kepada Tuhan yang kedua adalah keluarga yang bersedia dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Maukah saudara-saudari, maukah Bapak Ibu saudara-saudari juga menyerahkan hidup saudara untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan? Maukah kita juga menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan? Banyak orang, meskipun tidak semuanya, untuk menjadikan atau memasukkan anak mereka itu ke salah satu STT, biasanya nanti tunggu anaknya gagal di universitas yang lain, ya. Atau mungkin nanti tunggu, mungkin dalam tanda petik anaknya itu nakal minta ampun, sehingga memasukkannya ke STT. Pikirnya bahwa akan semudah itu bisa berubah. Bapak Ibu, saya mau kasih bocoran bahwa tidak semua orang yang masuk STT itu bisa selesai dengan baik. Artinya ada juga yang pada akhirnya gugur di tengah perjalanan. Kenapa? Karena apalagi di tempat kami itu hidup berasrama, harus berhadapan dengan banyak orang yang punya karakter. Tapi memang pada dasarnya bukan pada kemauan orang itu, ya. Meskipun dia dipaksa bagaimanapun, kalau memang bukan kemauannya Bapak Ibu, dia akan mundur. Bukan hanya di STT, mungkin juga di perguruan tinggi yang lain, kalau memang bukan kemauannya, dia akan mundur. Nah, saudara yang berkasih dalam Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang mau pertama hidupnya dipakai oleh Tuhan, dan dia juga mau merahkan anggota keluarganya untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan Salomo adalah salah satu dari anak Daud yang diserahkan untuk Tuhan, yang dipakai secara luar biasa menjadi raja dan juga mendirikan bait Allah pada waktu itu. Saudaraku, menyerahkan hidup kita untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, itu sama juga dengan kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk dijadikan sebagai senjata kebenaran. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, janganlah menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya, itu sama juga dengan kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Ada dua hal yang dibicarakan di sini. Yang pertama, senjata kelaliman, itu berbicara alat untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Senjata kelaliman juga
dapat diartikan bahwa alat untuk melakukan perbuatan yang tidak adil atau perbuatan yang jahat. Nah, Tuhan bilang, janganlah menyerahkan anggota tubuhmu untuk dosa kepada dosa untuk menjadi senjata kezaliman, karena dosa tidak pernah menghasilkan yang baik, selalu yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah, dijadikan sebagai senjata kebenaran. Artinya, jadikan diri kita sebagai alat untuk melakukan perbuatan benar yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai alat kebenarannya Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, saya dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang dikatakan menyerahkan hidupnya kepada dosa untuk menjadi senjata kezaliman, mereka tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kebenaran. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan tubuhnya kepada Allah dan menjadi senjata kebenaran, maka Allah berkenan atas orang-orang itu. Jadi saudaraku, orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan, artinya bahwa dia mau menyerahkan seluruh anggota tubuhnya. Untuk apa? Kepada Tuhan, untuk dipakai sebagai senjata. Saya dan saudara adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Itu artinya bahwa seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Allah untuk dijadikan senjata kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan secara status. Bahkan juga kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita juga dikuduskan oleh darah Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Kita dikuduskan melalui penebusan Kristus satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu, serahkan kepada Tuhan. Orang tua di rumah yang masih punya anak remaja, latih mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dari hal-hal yang terkecil, latih mereka berdoa, latih mereka aktif membaca Alkitab, latih mereka bersatu, latih mereka rajin beribadah ke gereja dan persekutuan. Kemudian latih mereka untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya. Dengan demikian, keluarga kita akan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Keluarga kita akan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jauh dalam menyatakannya itu kepada kita, di mana dia menyalahkan Salomo untuk beribadah kepada Tuhan secara luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan anak muda ya. Datang ibadah jangan bolong-bolong. Hari ini saya mau datang, besok sudah lah. Tidak perlu saya datang lagi. Kecuali memang benar-benar kita terkapar, tidak bisa bangun lagi. Saya melihat di sini ada beberapa jemaat yang sakit, tapi mereka setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu karena apa? Karena mereka mau menyerahkan hidup mereka sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Jangan serahkan hidup kita untuk menjadi alatnya dosa, menjadi senjata kezaliman. Tetapi ingat, hidupmu telah dibenarkan oleh Kristus. Hidupmu telah ditebus oleh Kristus. Maka segala perbuatan dan perkataan kita serahkan kepada Tuhan untuk dijadikan alat kebenarannya. Lalu ayat yang ke-27 dikatakan begini. Sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hamba ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab engkau ya Tuhan sudah memberkati sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud tidak hanya melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarganya. Dia tidak hanya bersedia keluarganya dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, tetapi yang terpenting juga adalah di dalam ayat yang ke-27, Daud memohonkan berkat bagi keturunannya. Perhatikan,
Sekarang Engkau berkenan berkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan sudah memberkati sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena itu aku mohon, sudilah memberkati keturunanku supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Sebab Engkau telah memberkati umat-Mu ya Tuhan, maka mereka akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, berkatilah hamba-Mu ini serta keturunan hamba, dan apabila Engkau memberkati ya Tuhan, berkat itu kekal. Jadi saudaraku, Daud memohonkan berkat bagi keturunannya. Supaya apa? Supaya diberkati untuk selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa ketika mereka diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa supaya tetap ada di hadapan-Mu. Nah saudaraku, mengucapkan berkat di dalam perjanjian lama itu adalah sesuatu yang asing terjadi atau lazim. Kita bisa melihat di mana Ishak pun memberkati Yakub. Lalu kemudian juga Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Bahkan juga Paulus menuliskan bahwa orang percaya harus memohonkan berkat bagi orang lain. Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi saya dan Bapak saudaraku. Sebagai keluarga, mari kita memohonkan berkat bagi keturunan kita. Supaya berlaku juga mereka itu memohonkan berkat bagi keturunan mereka, dan pada akhirnya Bapak Ibu saudaraku, mereka berkenan di hadapan Tuhan dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sebaliknya, kita mengucapkan kutuk bagi orang lain. Bahkan mungkin Anda berkata, saya kutuk engkau sampai 7 turunan. Bahkan mungkin ada keluarga yang tidak mau keluarganya pun diberkati. Ya, saudaraku, Daud telah diberkati oleh Tuhan dan dia pun memohonkan berkat bagi keturunannya, supaya dikatakan keturunannya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sangat disayangkan kalau di dalam keluarga kita ada yang menginginkan keluarganya itu menjadi hancur, dan saya percaya di sini tidak ada ya. Bahkan mungkin ada yang suka menipu keluarganya, menjalin kerjasama, bekerja, dan pada akhirnya dia menipu keluarganya sendiri. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Daud sendiri berdoa memohonkan berkat bagi keluarganya, supaya keluarganya bisa menjadi berkat orang lain bagi orang lain, demikian juga dengan kita. Bahkan sekalipun dikatakan orang menganiaya, memperlakukan kita dengan tidak baik, Paulus berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Siapapun mungkin yang telah membuat kita, memperlakukan kita dengan tidak semena-mena, Tuhan bilang, berkatilah. Doakan mereka supaya mereka bisa menjadi berkat bagi keturunannya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, keluarga yang berkenan kepada Tuhan dan pribadi Daud adalah keluarga yang memohonkan berkat bagi kita. Sudahkah kita juga berdoa memohonkan berkat bagi anak-anak kita, cucu kita, supaya kelak mereka juga bisa memohonkan berkat bagi orang lain, dan juga di dalam hidup mereka Bapak Ibu Saudaraku, mereka jadi berkat bagi banyak. Ya. Sulitkah untuk memberkati orang yang menganiaya kita? Tidak sulit bagi anak Tuhan. Kenapa? Karena hatinya telah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Keluarga yang berkenan kepada Tuhan itu yang bagaimana? Yang pertama, ingat, keluarga yang tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, keluarga yang bersedia dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang memohonkan berkat bagi keturunannya. Saya mohon doa saya untuk berdoa bagi kita.